Yang ideal nggak ada sebetulnya ya. Yang ideal itu sebetulnya multi bar atau single bar. Kita multi tidak, tapi single juga iya. Di undang-undangnya mengatakan dasolen, tapi sebetulnya dasain gitu. Gimana jadinya? Saya juga bingung ya sendiri. Sebetulnya kita multi bar atau single bar gitu kan. Susah. Undang-undangnya sendiri single bar, tapi itu multi bar sebetulnya dalam keadaan fakta sesungguhnya. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-7 Maret 2025. Membahas koalisi permanen Partai Super Terbuka dan Kemenderkol. Kolom Yudilatif. Pemimpin baru tata kelola baru. Kekompakan Prabowo, SBY, dan Jokowi. Serta menanti berakhirnya dualisme PWI. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi nomor yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memberi gambaran tentang profesi advokat di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Politik Indonesia edisi April 2025. Dan kalau memungkinkan akan kami terbitkan menjadi buku. Saat ini kami sudah bersama dengan Profesor Dr. Frans Hendrawinarta, SHMH, advokat senior. Apa kabar, Prof. Baik, Frans? baik, baik. Baik kabarnya. Ya, ya baik. Prof. Frans Hendrawinarta lahir di Bandung 17 September 1943, menyelesaikan S1 Hukum di Unpar, Universitas Parahyangan, kemudian S2 di UI, serta S3 di University of Leiden dan juga di Unpad. Menjadi advokat sejak 1981, memiliki kantor hukum Frans Winarta and Partner. Juga aktif mengajar di berbagai universitas, merupakan tokoh nasionalis yang membela buruh dan mahasiswa di bidang hukum dan HAM. Pernah 3 kali menjadi Ketua Hubungan Internasional Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Nah, Prof, karena perjalanan begitu panjang, mungkin bisa diceritakan yang penting-penting saja perjalanan karir sampai saat ini. Silakan, Prof. Yang pertama saya koreksi ya. Bukan saya tamatan Leiden ya, bukan. Itu tamatan Eh, Unpad. Nah, Tuhan eh, pernah di Leiden ya, ambil disertasi. ya, Tapi gagal, ya. karena saya mesti nginep 3 bulan di sana. Oleh karena itu saya diteruskan di Unpad. Nah, silakan, Prof. Mungkin ada perjalanan karir selama ini yang menarik, berkesan selama menjadi advokat. Selama saya untuk ketua bidang luar negeri, saya menjabat 20 tahun. Ya. Tahun 90 sampai 93 kalau nggak salah. Nah, mungkin selama berkarir sebagai advokat, Prof, ada apa kasus-kasus yang ditangani yang menarik untuk diceritakan. Boleh salah satu mengenai apa apa namanya si Ayam Hartono itu dari Surabaya tuh. Oh, iya, Ya. iya, 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 Kalau iya. kalau sekarang kan orangnya sudah meninggal, jadi nggak usah ngomong Iya, lagi. Nah, ya. Saya cuma ingat. iya, iya. Nah, Oke, eh, konon Prof. Fran ini juga pernah banyak membela
diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa pada masa era Orde Baru dulu, Prof. Ya betul betul betul. Kalau nggak salah saya namanya udah lupa lagi, nama Katolik ya, yang pernah saya Ya, bela ya, lupa lagi namanya. ya. Jennifer siapa namanya ya, lupa saya. Mungkin Prof pengen bisa mengomentari perjalanan karir advokat sampai saat ini. Artinya bagaimana perkembangannya saat ini menurut Prof Fran? Tidak menggembirakan ya, brengsek sekarang. Advokat itu kan intelektual kan sebetulnya. Iya, Jadi harusnya iya. sopan santun, nggak boleh kata-kata Eh, kasar, nggak boleh sama sekali. eh, Nggak boleh kita ngomong ya, anjing, monyet, nggak boleh itu. ya, ya, Jadi harus intelektual ya. Jadi kita harus ya, hormati senior terhadap juniornya. Jadi nggak bisa gitu saja. Kan ada ya. undang-undang contempt of court. Masih ingat nggak, Hmm. saudara? Ya, ya, Prof. Ya, ya, Prof. Jadi Ya, pengadilan tuh nggak bisa, hakim tuh nggak bisa dihina, ya, direndahkan martabatnya dan lain-lain. ya, Oleh karena itu harus dihormati oleh pengadilan, oleh advokat juga. ya, Jadi ya. nggak boleh dicemarkan nama baiknya. Nah, Prof, ada yang mengatakan bahwa ketika dulu ada LBH Jakarta terutama itu melahirkan advokat-advokat yang bukan ideal tapi yang hebat-hebat lah. Nah, sekarang tidak lahir lagi, tidak lahir lagi eh, advokat yang semacam itu. Kenapa, Prof? Ya, karena dilatih dengan baik sekali gitu waktu itu. Orang-orang Ya, seperti Mulia Lubis, seperti Luhut ya, Pangaribuan, Abdul Hakim Garuda Nusantara sudah almarhum ya, sekarang. Semua orang-orang terkenal. Jadi ya. dilahirkan untuk kita membela orang-orang miskin gitu. Saya pernah bela Salidin Bun Muhammad ya, TKW di apa tenaga kerja di Malaysia tuh. Ya, Salidin bin Muhammad ya, ya. sampai dia dibebaskan dari tiang gantungan oleh Malaysia waktu itu. Hmm. Nah, Prof, kalau advokat banyak membela pro bono, artinya tidak mendapat imbalan, lalu bagaimana advokat juga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, Prof? Ya, mereka harus cari-cari sendiri dengan klien-klien yang mumpuni gitu. Jadi ada keseimbangan gitu ya, Prof? Ya, ada keseimbangan antara pro bono dengan orang yang mampu membeli jasa kita ya. Ya. Tapi kalau kemudian ada yang tidak tertarik untuk membela yang pro bono, tetapi lebih konsentrasi ke klien-klien yang besar. Sekarang kan banyak Ya, sekali ya, ya, yang ya. menunjukkan honornya besar-besar, Ah, Prof. tergantung dari kita, pilihan kita mau Ya, membela siapa gitu. Terserah mau bela yang benar apa yang salah ya. Tapi yang ya, paling benar itu kita membela yang jujur ya. ya. Jadi kita harus bisa selain membela juga mendamaikan juga. Jadi kita istilahnya harus mendamaikan klien kita sebetulnya. Jadi jangan semata-mata terus berjuang membela dia tuh. Kalau sekarang ada juga advokat yang penting benar atau salah, tetapi menang perkaranya dengan segala cara. Itu menurut Prof seperti apa? Ya nggak boleh kalau gitu. Ya berarti Ya, menang sendiri ya. Harus bisa mendamaikan gitu. Kalau di istilahnya di negeri-negeri maju, biasanya orang mendamaikan klien-kliennya dari para advokat ini. Jadi nggak semata-mata dibela yang benar atau salah ya. Jadi harus mendamaikan mereka.
Itulah sebetulnya inti permulaan daripada profesi advokat itu. Nah, kalau sampai ada advokat yang apa ya terlibat di dalam kasus-kasus apalah yang sekarang disebut mafia peradilan dan sebagainya, jadi menggunakan uang dan sebagainya untuk memenangkan kliennya, itu seperti apa, Prof? Ya itu saya namakan judicial corruption, suap sogok itu. Jadi Hmm, sebetulnya nggak boleh ya. Mengingat sumpah kita itu kita tidak boleh disuap dan sogok gitu. Dan sebetulnya hakim juga tidak boleh juga. Tapi namanya kita catur bangsa itu sudah gak keruh-keruhan. Baik jaksa, hakim, ya, polisi udah ter- ter- tercemar gitu. Juga ya. advokatnya juga tercemar juga. Jadi saya bukan membela membela orang diskriminasi ya ya. Jadi orang-orang Tionghoa juga saya bela waktu itu. Waktu 98 itu saya bela ya. Nah, Prof, kalau ada advokat yang karena terlibat kasus-kasus seperti itu ya, kemudian mereka ternyata dihukum, dipidana, tapi setelah keluar kok bisa praktek lagi sebagai advokat, Prof? Tentunya nggak boleh Pak. Itu hanya aturan berlaku di kita saja. Kalau sudah Eh, advokat sudah pernah dipecat, seumur hidup dia bisa dipecat. Tapi kalau udah 4 tahun 5 tahun itu harus berhenti dia, harusnya hmm, ya. Tapi ya, aturan mainnya kan di Indonesia kan susah kan sebetulnya. Siapa aja bisa ya, muncul lagi, politikus bisa muncul lagi, walaupun koruptor apa aja bisa muncul. Juga advokat juga begitu. ya. Nah, itu di organisasi kepengacaraan atau organisasi advokat kan bisa memberi sanksi, Prof. Artinya masyarakat jadi nggak bingung. Ini sudah pernah dipidana kok praktek lagi gitu. Saudara kalau ngomong eh, sanksi itu sanksi yang mana yang saudara Ya, apa sebutkan? Apakah Pradi? ya, Ada 5 Pradi sekarang. Ada 50 ya, kurang lebih organisasi itu. Yang mana yang ya, saudara sebutkan? Nggak ada satupun ya, yang bisa berani melakukan sanksinya itu. ya. Salah siapa? Luar Salah biasa. Orba kan? Iya, Dari dulu dia bilang eh, Pradin tidak ikut dalam Ikadin, ya dipaksakan sama kita wadah tunggal ini. Pemerintah ya, juga tidak konsekuen. Sudah ada wadah tunggal, ada lagi AAI sebagai wadah tunggal tuh waktu itu. ya, Jadi susah jadi ya. kita bicara. Jadi siapa yang memberikan sanksinya? Ya. Prof, sebagai advokat senior, melihat situasi yang sudah seperti ini, apa ide atau gagasan Prof Indra? Ya, saya ingin perbaiki sebetulnya. Cuman perbaikannya dari mana juga saya nggak tahu. Gara-gara si Orba ini jadi kacau Ya, ini. Sekarang perbaikannya dari mana? Menteri aja sendiri nggak bisa jawab. Undang-undangnya kita wadah tunggal ya, undang-undangnya ya. ya, Sebetulnya kita ya, multibar sebetulnya. Jadi ya, kacau juga. MK berpendirian lain, mau MA berpendirian lain, susah juga. Jadi susah sendiri kita. Kita jadi gali kubur sendiri, betul ya. baik. Nah, sekarang kalau ditinjau dari keilmuan, Prof kan juga mengajar di berbagai perguruan tinggi. Itu seperti apa sebenarnya yang ideal? Yang ideal nggak ada sebetulnya ya. Yang ideal itu sebetulnya Nah, multibar atau single bar. Kita multi ya. tidak, tapi single Oh, juga iya. Di undang-undangnya mengatakan das sollen,
tapi sebetulnya Ya, dasain gitu. Gimana jadinya? Saya juga ya, bingung ya, nih sendiri. Sebetulnya kita multi bar atau single bar gitu kan. Susah. Undang-undangnya sendiri single bar, tapi itu multi bar sebetulnya dalam keadaan fakta ya. sebelumnya. Baik, Prof. Kalau guru besarnya bingung, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab terhadap situasi ini? Ya pemerintah yang ngobat-ngobok, ya pemerintah yang tanggung jawab. Oh, gitu. Iya dong. Ya, Apa yang dulu ikut campur? Sebetulnya yang ikut ya, campur nggak ada. Sumpah advokat dipengaruhi oleh Amerika Serikat kita. Nah, semuanya hmm, sumpah advokat dilakukan di pengadilan. Padahal advokat itu sebetulnya sejujurnya di semua tempat juga bisa disumpah sebetulnya. Jadi hanya Inggris yang melakukan ini dan Amerika yang melakukan ini. ya, Inggris kecualian karena ya, Bar Association itu adanya di luar eh, apa ya. namanya di luar penegak hukum gitu ya. Nah, Prof, karena aturannya susah, kemudian organisasi kepengacaraan juga tidak bersikap. Eh, Bukan Bagaimana Prof tidak bisa, bersikap ya, Pak, akan ke satu ya, lain-lain Pak. Yang satu ya, pegang pada pun tunggal, yang satu lagi pegang art- multibar. Waduh, ya, artinya, macam-macam artinya nih. sikapnya itu membingungkan masyarakat. Nah, pertanyaan saya begini supaya konkret. Prof sebagai guru besar dan advokat yang sudah sangat senior, kalau di dalam praktek ini menurut Prof advokat-advokat yang jauh lebih muda di bawah Prof ini siapa yang kira-kira bisa dianggap sebagai advokat yang ya cukup baik lah, cukup memenuhi idealisme atau mungkin kriteria yang seharusnya jadi advokat. Susah Pak. Cara contohnya gimana? Yang satu multibar, yang satu single bar. Gimana? Ya, Undang-undangnya kacau Pak. Single bar di ya, undang-undangnya, tapi prakteknya multibar ya, semuanya. ya. Benar Bukan, saudara. maksud saya contoh konkret tentang figur, Prof, tentang orang. Iya. Jadi yang gampang dilihat daripada Bisa aturannya susah. bisa nunjukkan orang-orang. Palingnya ada 20 Ya, orang yang bisa saya tunjuk. Ya. ya, udah apa-apa, Prof. 20 bagus. Itu bagus ya. Sekarang apa saran Prof terhadap anak-anak muda, generasi muda yang ingin memasuki profesi sebagai advokat supaya kalau ini sudah situasi tidak ideal seperti ini supaya dia tidak ikut memperburuk keadaan tapi bisa memperbaiki keadaan. Yang pertama harus dipahami dulu mengenai profesi etika, Hmm. etika advokat ya. Harus dipahami Ya, dulu. Buat apa kita belajar lagi, sekali lagi, semua dengan kurikulum yang sudah dipetakan mengenai sarjana hukum gitu. Buat apa kita ya, belajar lagi? Buang tempo kalau menurut saya. Belajar ya, saja etika dan hukum acara yang benar gitu loh. Hukum acara itu maksud saya itu hukum perdata maupun tun atau pidana ya. atau konstitusi gitu ya. Nah, kemudian yang baik setelah mereka lulus sarjana hukum atau kursus lagi ke pengacaraan atau magang di advokat-advokat yang yang sudah ada atau yang mau mendidik mereka, Prof. Kalau menurut saya sih eh, keahlian mereka itu harus dipahami betul oleh oleh yang muda-muda ini. Apakah Hmm. perbankan atau bisnis atau katakan keagamaan apa ya dan semacam segala sesuatu merek dagang maupun hak cipta Ya, dan eh, industri industrial ya.
desain ya, Ya, desain ya. ya. Jadi kita harus Baik. mementingkan apa namanya eh, kekhususan gitu loh ya. Jadi Ya. kalau pengacara itu jadi pengacara yang seadanya ya. Tapi harus betul-betul me- mewarisi semua eh, kepintaran dari advokat yang senior gitu. Jadi perlu menambah keahlian bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya, Prof. Ya. Ya betul betul. Sebab kalau Ya. general ethics sih atau general praktek general itu sangat apa namanya di apa di apa namanya eh, digandrungi apa tidak digandrungi oleh eh, apa namanya oleh para advokat ini. Sebaiknya ada Ya. keahlian tertentu ya. Nah, di dalam membina karir seorang advokat itu kan apa membangun nama, memelihara popularitas itu kan sangat diperlukan, sangat penting. Nah, itu bagaimana yang ideal, Prof? Kan karena ada juga yang apa menempuh cara-cara yang supaya pokoknya terkenal sehingga dia dikenal sebagai advokat. Yang pertama kali harus pintar menulis, menulis dan mengajar juga dalam majalah-majalah hukum misalnya. Dikenal karena keahliannya ya, Prof, bukan Betul, karena betul. ulahnya. Ya, bukan karena ulahnya. Sekarang banyak orang-orang cuma karena ulahnya aja. Nah, Prof, terakhir, apa yang ingin Prof sampaikan kepada para pengacara atau advokat yang sekarang sudah malang melintang di dunia hukum Indonesia ini, supaya membantu memperbaiki bukan dunia advokat sendiri, tapi penegakan hukum pada umumnya di Indonesia, Prof. Menurut saya sih paling betul adalah belajar legal ethics yang profesi advokat itu, yang betul-betul Hmm. mumpuni itu. Jadi jangan kemana-mana. Kalau menurut saya sih fokus aja kepada legal ethics ya. Baik, luar biasa, banyak sekali sudah yang disampaikan Prof. Dr. Fran Hindra Winarta, SMA. Betul-betul. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik untuk masyarakat pada umumnya maupun untuk lingkungan para advokat sendiri, khususnya para generasi muda yang ingin memasuki profesi yang sesungguhnya sangat terhormat ini karena menjadi bagian penting di dalam penegakan hukum dan keadilan. Saya kira terima kasih sekali Prof atas Oke, saran-saran terima dan kasih. berbaginya. Terima kasih, sukses. Ya, 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 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.